dan siapa yang akan menentukan masa depan Bali ini di masa yang akan datang. Dan memang kumpul 15 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Bali untuk mengundang yang memberikan kuliah umum agar para sivitas akademika mendapat pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana gambaran Bali di masa yang akan datang dengan berbagai problematika. Dan Universitas Dianapura yang pertama hari ini. Sebenarnya Universitas Dianapura sudah lama minta, sudah kira-kira beberapa bulan yang lalu, cuma belum sempat, baru kali ini bisa. Dan terima kasih atas semua persiapannya. Yang belakangan itu mulai minggu depan, karena rencana besok mengenai ternyata yang ada kegiatan lain. Terima kasih. Rasanya kita bukan pertama kali hadir di sini. Ketika anggota DPR sudah pernah berkunjung di universitas ini. Mungkin karena sudah lama waktu di periode pertama tahun 2004 sampai 2009 sudah pada lulus dengan lagi. Adik-adik sekalian, para mahasiswa, mengapa kita bicara generasi muda Gen Z sebagai penerus masa depan Bali dalam rangka membangun peradaban masa depan Bali? Karena masa depan itu dalam jangka waktu 10, 20, bahkan 50 tahun ke depan yang akan memimpin adalah adik-adik sekalian yang saat ini dalam posisi sebagai mahasiswa. Sekarang katakanlah umur 20 tahun, 21 tahun, kira-kira umur produktif untuk memimpin itu sudah di atas 40 sampai 60 tahun, apalagi di politisi bisa sampai umur 70. Adik-adik inilah yang akan berada di posisi itu nantinya dengan berbagai profesi, dengan berbagai talenta, dengan berbagai karakteristik yang dimiliki, akan mengisi berbagai sektor yang ada di Bali maupun juga di luar Bali. Tidak meyakini bahwa adik-adik ini semua nantinya tidak hanya akan bekerja berprofesi di wilayah Bali, tapi juga akan keluar Bali, bahkan ke negara-negara lain di dunia. Dalam konteks itulah kita perlu mengetahui, karena adik-adik sebagai generasi penerus masa depan Bali harus memiliki gambaran tentang masa depan Bali. Bali dulu, yang utama Bali dulu. Mengapa Bali dulu? Karena Bali inilah yang menjadi wilayah yang bisa kita kontrol bersama, bisa kita kelola bersama, bisa kita bangun secara bersama-sama, dan akan bisa memberi manfaat untuk kelangsungan kehidupan kita secara bersama-sama. Itulah sebabnya adik-adik generasi penerus ini Gen Z yang tentu saja memiliki pola pikir yang kritis perlu memahami secara utuh tentang masa depan dengan berbagai permasalahan dan tantangan Bali ini yang akan datang, supaya kita bisa mengarahkan diri kita, supaya kita bisa mengukur dengan lebih cermat bagaimana kita mengisi masa depan ini dengan lebih baik untuk kehidupan secara bersama-sama. Tentu saja yang jauh lebih penting lagi adalah
Setelah kita mengetahui bagaimana masa depan Bali dengan segala permasalahan dan tantangannya, adik-adik itu akan menjadi pelaku langsung, menjadi subjek dari pembangunan, tidak menjadi objek dari suatu pembangunan, menjadi subjek, pelaku aktif dari satu pembangunan, tidak menonton arus lewat begitu saja, tapi kita bisa menentukan pergerakan arus peradaban Bali masa depan agar lebih terarah dan bisa memberikan kepastian hidup bagi kita semua. Oleh karena itu, kita perlu menyampaikan bagaimana masalah yang dihadapi oleh Gen Z ini. Masalah yang dihadapi oleh Gen Z, yang Gen Z dulu. Gen Z. Yang berkaitan dengan masalah Bali. Masalah Bali. Kembali ke. Nah, adik-adik, banyak orang tak sadar. Banyak orang mungkin sama sekali tidak tahu. Luas Bali ini itu kecil. Luas Pulau Bali ini wilayahnya itu cuma 5.590 km persegi. Nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan Jawa. Nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan Sumatera. Nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kecil wilayah Bali ini. Tapi Bali yang wilayahnya kecil ini, dia menganugerahi penduduk yang relatif, kalau untuk ukuran Bali banyak ini, yaitu 4,32 juta orang. 4,32 juta orang. Dan terus mengalami pertumbuhan. Dan kita akan berharap pertumbuhannya semakin baik. Sekarang ini pertumbuhan penduduk Bali 1,01% di bawah pertumbuhan penduduk nasional 1,2%. Ini gara-gara KB 2 anak laki perempuan sama saja waktu zaman Orde Baru dulu. Bali sangat disiplin mengikuti program KB. Tapi yang lain nggak disiplin, dia 6 anak, 10 anak, 11 anak bahkan. Tapi di Bali 2 anak, tapi yang 2 anak ini belum tentu hidup semua. Sedangkan bapak dan ibunya sudah pasti akan berakhir. Cuma soal duluan atau belakangan. Jadi adik-adik sekalian, sebenarnya populasi Bali ini yang tinggal di Bali itu mengalami defisit. Turun, mengalami penurunan. Yang nambahnya adalah pendatang. Inilah harus kita sikapi secara bersama-sama sebagai warga Bali. Dan jumlah penduduk ini tentu saja membutuhkan sumber kehidupan. Karena kita harus survive, harus tumbuh, kita membutuhkan sumber kehidupan. Dan kita mengenal Bali memiliki adat, tradisi, seni budaya dengan kearifan lokal yang semakin lama semakin terkikis, semakin ditinggal karena perkembangan dan dinamika zaman yang mengancam keanekaragaman Bali dan daya tarik Bali. Bali yang kecil ini wilayahnya, jumlah penduduknya 4,32 juta orang. Kalau dibandingkan dengan yang lain, Singapura kecil. Tapi mengapa masyarakat dunia tertarik sama Bali, cinta sama Bali, dan mau datang ke Bali? Karena Bali memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Bali punya tradisi
budaya dan kearifan lokal yang sangat unik dan unggul yang terjaga dengan baik oleh masyarakatnya. Inilah yang menjadikan Bali ini pulau yang menarik masyarakat dunia. Maka dikenallah small is beauty. Kecil pulaunya, wilayahnya, sedikit penduduknya, tapi menarik perhatian masyarakat.